Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, apakah kalian pernah memakan telur rebus? Nah, telur rebus ketika dipotong itu akan membentuk beberapa lapisan. Di antaranya ada paling luar ada cangkang, terus ada yang putih-putihnya itu putih telur, kemudian yang paling dalam itu adalah kuning telur. Begitu sebaliknya dengan bumi kita. Apabila bumi kita itu dibelah, itu akan kita akan bisa melihat lapisan-lapisan yang menyusun bumi. Gitu. Nah, lebih jelasnya hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur bumi dan perkembangannya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau tanya dulu, mengapa terjadi gempa bumi? Dan bagaimana gunung berapi di Indonesia itu bisa meletus maupun di belahan dunia manapun? Kemudian, apakah yang menyebabkan pergerakan lempeng? Kemudian, mengapa bagian dalam bumi itu sangat panas? Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian bisa menjelaskan struktur dari lapisan bumi, kemudian memahami teori dari lempeng tektonik, kemudian mengidentifikasi penyebab dan dampak dari gempa bumi, dan yang terakhir, kalian dapat mendeskripsikan proses terbentuknya gunung berapi. Capaian pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami struktur dan dinamika dari bumi serta dampaknya bagi seluruh kehidupan melalui analisis komposisi kerak bumi, identifikasi batuan, dan juga penjelasan gempa bumi beserta gunung berapi dan juga mitigasi bencana dari tersebut. Anak-anak, mempelajari struktur bumi itu sangat penting loh. Bumi terdiri dari beberapa lapisan utama, dan lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kemudian, pemahaman struktur bumi penting untuk mempelajari fenomena-fenomena alam di bumi ini. Nah, sebelum itu, kita akan mempelajari dari urutan yang pertama, yaitu mempelajari lapisan-lapisan bumi. Nah, pada lapisan bumi terdapat 4 dari bagian struktur bumi yang kita urutkan dari yang terluar ya. Yang terluar ada kerak bumi, dan yang di bawahnya kerak bumi itu ada mantel bumi. Kemudian ada inti luar bumi dan ada inti dalam. Nah, kita akan membahas kerak bumi terlebih dahulu. Yang pertama ada kerak bumi. Kerak bumi merupakan lapisan paling tipis dan paling luar. Lapisan terluar bumi dan paling tipis dan terdiri dari batuan padat. Memiliki ketebalan kurang lebih 5-70 km. Tersusun dari batuan granit dan basalt serta menjadi tempat kerak benua dan kerak samudra. Nah, adik-adik, teman-teman, lapisan inilah yang menjadi makhluk hidup tinggal. Kemudian ada mantel bumi. Mantel bumi merupakan lapisan terbesar bumi dengan ketebalan sekitar 2900 km. Lapisan ini tersusun oleh batuan panas bersifat plastis, dapat mengalir sangat lambat. Kemudian terjadi arus konveksi pada mantel, penyebab utama pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan adanya gunung berapi meletus. Arus konveksi terjadi karena adanya perbedaan suhu sehingga material panas yang ada di dalam itu naik dan material yang lebih dingin turun. Selanjutnya ada inti luar bumi. Inti luar bumi berada di bawah mantel bumi. Lapisan ini tersusun atas logam besi dan nikel dalam keadaan cair
dengan suhu sekitar 4000 derajat sampai dengan 5500 derajat Celcius. Pergerakan logam cair di inti luar ini menghasilkan medan magnet bumi. Kemudian ada inti dalam bumi. Inti dalam bumi ini terletak di pusat bumi paling dalam. Kedalamannya sekitar 5100 sampai dengan 6300 km. Tersusun dari besi dan nikel padat. Karena adanya tekanan gravitasi yang sangat besar, suhu di inti dalam bumi ini mencapai 5200 sampai dengan 6000 derajat Celcius. Nah, meskipun suhu yang ada di inti dalam ini panas, akan tetapi inti dalam bumi ini bersifat padat, tidak cair seperti inti luar bumi. Meskipun di inti dalam bumi ini lebih panas. Nah, selanjutnya ada lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini adalah lapisan kerak bumi yang bergerak yang disebabkan oleh arus konveksi di mantel bumi. Nah, dari pergerakan lempeng bumi ini itu menimbulkan gempa bumi, gunung berapi, dan juga terbentuknya pegunungan. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah jenis pergerakan dari lempeng tektonik tersebut. Pergerakan lempeng tektonik ada 3, diantaranya yaitu konvergen, divergen, dan transform. Yang pertama itu ada konvergen. Konvergen adalah pergerakan lempeng yang saling mendekat. Nah, dari terjadinya konvergen ini atau lempeng yang saling mendekat ini itu terjadi fenomena yang yaitu membentuk pegunungan-pegunungan. Contohnya ada di pegunungan seperti pegunungan Himalaya, pegunungan Fuji. Kalau yang ada di sekitar kita itu contohnya itu ada di Wilis. Wilis itu termasuk pegunungan karena tidak hanya satu saja. Kemudian yang kedua ada pergerakan lempeng divergen. Pergerakan lempeng divergen yaitu adalah pergerakan lempeng yang saling menjauh. Nah, dari pergerakan lempeng yang saling menjauh ini terjadi fenomena alam yaitu membentuk kerak baru. Kemudian ada transform. Nah, transform ini adalah pergerakan lempeng yang saling bergeser. Nah, dari pergerakan lempeng transform ini itu dapat membentuk sesar sun. Kemudian ada juga yang terjadi fenomena laut merah. Itu juga termasuk dari pergerakan lempeng transform. Nah, teman-teman, selanjutnya ada gempa bumi. Gempa bumi adalah gerakan atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Nah, penyebab utamanya adalah pergerakan lempeng tektonik. Meskipun dapat juga disebabkan oleh aktivitas gunung berapi maupun runtuhan batuan. Nah, untuk gempa bumi yang getarannya berada di pusatnya itu dinamakan hipocentrum. Sedangkan getaran gempa bumi yang terdapat di permukaannya itu dinamakan epicentrum. Mengenai jenis-jenis gempa bumi itu dibedakan menjadi beberapa jenis ya, teman-teman. Yang pertama, gempa tektonik itu akibat pergerakan lempeng. Kemudian gempa vulkanik itu akibat aktivitas gunung berapi. Nah, yang ketiga ada gempa runtuhan akibat runtuhnya gua atau terowongan. Nah, yang terakhir itu ada gempa tumbukan akibat benda langit yang menabrak bumi. Nah, akan tetapi jenis gempa yang paling sering kita jumpai itu adalah gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Nah, ketika ada gempa, itu ada juga dampak dari gempa bumi. Nah, gempa bumi dapat menimbulkan beberapa dampak, antara lain seperti kerusakan bangunan ataupun infrastruktur, kemudian tsunami jika terjadi di dasar laut, kemudian longsor atau retakan tanah, kemudian korban jiwa serta kerugian ekonomi.
Nah, selanjutnya ada gunung berapi. Gunung berapi merupakan tempat keluarnya magma, abu vulkanik, dan gas dari dalam bumi menuju ke permukaan bumi. Nah, di Indonesia ini memiliki 127 gunung api aktif karena berada di daerah pertemuan lempeng. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia itu berada di cincin api Pasifik? Nah, Indonesia berada pada kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Nah, wilayah ini merupakan jalur pertemuan beberapa lempeng besar di dunia, sehingga memiliki banyak sekali gunung api aktif dan sering terjadi gempa bumi di Indonesia. Karena berada di jalur ini, Indonesia memiliki tanah yang subur, tetapi juga memiliki resiko bencana yang tinggi. Nah, selain gempa bumi dan gunung berapi yang menyebabkan korban jiwa ataupun dampaknya, gunung berapi ada pula manfaatnya. Manfaatnya seperti menyuburkan tanah, menyediakan bahan tambang, kemudian menjadi sumber energi panas di bumi. Nah, adapun bahayanya, bahaya dari gunung berapi adalah seperti lava. Lavanya kan sangat panas. Nah, itu ketika kita memegangnya ataupun kita terkena itu bisa sangat melukai kulit maupun bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada hujan abu vulkanik. Kemudian yang terakhir ada kerusakan lingkungan dan juga infrastruktur yang disebabkan oleh gunung berapi. Nah, teman-teman, dari kesimpulan materi yang saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa satu, bumi itu terdiri dari beberapa lapisan. Yang kedua, pergerakan lempeng dipengaruhi oleh arus konveksi mantel bumi. Yang ketiga, gempa dan gunung api berkaitan dengan aktivitas lempeng. Dan yang terakhir, pemahaman struktur bumi penting dipelajari untuk kita agar kita bisa melakukan mitigasi bencana. Nah, berbicara soal mitigasi bencana, apa sih mitigasi bencana itu? Nah, mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana yang terjadi. Mitigasi dapat dilakukan melalui pembangunan yang aman, penyediaan jalur evakuasi, edukasi masyarakat, serta latihan kesiapsiagaan secara berkala. Baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari struktur bumi, lapisan-lapisan lainnya, pergerakan lempeng tektonik, gempa bumi, gunung berapi, serta pentingnya mitigasi bencana. Semoga setelah pembelajaran ini, kalian dapat memahami mengapa berbagai fenomena alam tersebut terjadi dan bagaimana cara mengurangi resikonya. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.